Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanbajul karam wa satral darajat asal hawatim wa yastasqal kaman syarimi wa ala alihi wasallam fi qurbatin wa nafsi dari kulli ma'lum laka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Seru sekalian alam. Masya Allah, tabarakallah. Makasih banyak Pak Wali Kota tadi sudah mengantarkan. Betul, saya sepakat sama Pak Wali bahwa orang hebat itu, orang baik itu, walaupun sudah berpulang ke rahmatullah, masih bermanfaat. Karena ketahuilah, kita panggilnya Abah atau gimana? Bapak Haji, Abah, Bapak Haji Kano, jamaah, Bapak Haji ya, Bapak Haji ini mohon izin, yang ditutup hanya usianya. Apanya ditutup? Umurnya tidak. Beda dong. Beda usia, beda umur. Beliau hanya tutup usia, tapi tidak tutup umur. Kalau usia itu angka, tapi umur itu kebaikan. Jamaah, pentingnya menanamkan, membuat kebaikan. Karena amal manusia itu ada tiga. Ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariah. Amal soleh, ya itu terbatas. Amal ibadah, waduh, itu ada syariatnya. Tidak boleh nambah-nambah, tidak boleh ngurangin. Karena sudah disyariatkan. Amal ibadah namanya. Karena ibadah itu syaratnya sesuai tuntunan Rasul dan tujuannya untuk Allah. Itu amal ibadah. Tapi ada amal yang luar biasa yang disebut amal jariah. Inilah hebatnya amal jariah. Amal jariahnya beliau lah, jamaah, yang membuat seperti ini. Kenapa? Karena ada anaknya. Jadi anak itu termasuk amalan jariah. Alhamdulillah, istri saya sudah meninggal, tapi meninggalkan 4 orang anak. Itu jariahnya beliau. Alhamdulillah. Jadi tenang aja. Alhamdulillah. Masya Allah, buat tuh punya anak ya. Masya Allah. Tepuk tangan untuk beliau. Wah, luar biasa. Saya kenal ibunda. Salam sama ibu. Ya. Yang dia ngomongin dong itu. Baru katanya 3 minggu jadi pengantin. Nih, 4 tahun jadi duda. Mohon maaf, saya betul duda 4 tahun. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Jamaah, ini belum mulai ceramahnya ya. Pokoknya ini ceramah sampai jam 12. Jarum panjangnya. Karena tidak boleh, malam kan dibagi 3. Malam itu dibagi 3. Bagi 3 malammu. Sepertiga yang pertama jam 6 sampai jam 10. Itu 4 jam. 7, 8, 9, 10. Sepertiga yang kedua jam 10 ke jam 2. 11, 12, 1, 2. Sepertiga malam yang ketiga jam 2 sampai jam 6 pagi. Jadi 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4.
Iya. Iya, teriak-teriak hidup Golkar. Golkar nggak pernah mati tuh. Betul. Jamaah. Lanjut. Saya lihat gambarnya ini kan warna kuning. Cocok lah kalau kita baju merah. Kelihatan. Kalau aku baju kuning nggak lagi, tambah hilanglah saya. Orangnya kecil. Jamaah. Lanjut. Bisa dimulai ceramahnya? Ini baru mau dimulai. Tapi kita sepakat hari ini kita haul untuk apa? Yang ke 9. Masya Allah tabarakallah. Udah 9 tahun. Apalagi nanti tahun depan 1 dekade. 10 tahunnya pasti lebih belia lagi nih. Apalagi tahun depan tahun politik. Makin gitu. Makin ramai lagi acara. Jamaah, jangan marah ya. Jangan marah ya. Karena ketahuilah amal jariah itu ada 3. Yang mana itu amal jariah? Amal jariah itu adanya anak soleh, bukan anak kandung ya. Anak soleh. Anak soleh. Bapak nanti bapak jalan bersama kursinya itu juga kemana-mana. Pasti dia adalah Pak Camat. Saya berhajat. Makasih banyak. Beliau tidak berhenti untuk kabari saya acara ini. Maaf tadi saya harus buka puasa dulu baru berangkat ke sini. Maghrib dulu. Jangan pernah bicara uang ya. Kalau bicara uang, Anda tidak akan bisa menghadirkan saya di sini. Karena ini acara kekeluargaan. Kalau bicara uang, katakan bilang tadi amplop berurusan sama Trans TV. Ini coba saya datang sendiri. Saya tidak pernah 35 tahun saya ceramah tidak pernah bicara uang. Kapan Trans TV bicara uang? Saya tinggalkan, saya kembali ke Makassar. Ya. Jangan bicara uang, hampir saya tulis. Ya. Cuma tahu diri aja. Nggak apa-apa, saya nggak masalah. Kalau Ustaz maaf acaranya bakal alhamdulillah, orang bilang ya saya bisa istirahatkan. Ya, jadi kita tidak usah terlalu jadi beban. Saya terima jadwal-jadwal begini setelah almarhumah meninggal. Selama almarhum masih hidup, enggak, karena saya fokus syuting Islam Indah. Sekarang karena saya sudah tinggal di Pondok Gede, nah enak saya tidak menerima jadwal. Dulu itu saya di apartemen, nggak bisa kemana-mana. Trans TV apartemen. Kali ini saya tidak enak karena sudah menjadi warga Pondok Gede. Tahu-tahu langsung ke Tangerang Selatan. Jauh banget. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Jadi yang pertama apa? Anak soleh. Bukan anak kandung ya. Bukan anak kandung. Siapapun yang mendapatkan manfaat dari almarhum, masya Allah, itu dapat. Almarhum anaknya berapa? 1. Hasilnya lihat ini. Karena kebaikannya, karena anak itu ada 3. Ada anak kandung, ada anak murid. Ada orang yang punya anak, tapi muridnya banyak. Ada juga yang hebat, jamaah. Oh jamaah. Dia tidak bisa ngajar. Dia tidak punya anak, tapi banyak karyawannya. Makanya masya Allah tabarakallah, orang-orang yang bermanfaat itu khairun nas amqahul nas itu yakin banyak yang doain. Almarhum ini orang baik. Coba lihat, masya Allah. Ini. Saya dalam salat itu, saya tadi langsung salat isya. Waduh, baik banget orang. Masuk ke toilet aja,
Masih ditungguin saya. Makasih banyak, jadi aman ya. Aku sudah memenuhi janjinya di sana. Istrinya Pak Camat hamil, kok saya tanggung jawab foto ya? Jamaah. Yang kedua. Tolong ditutup teleponnya ya. Maaf ya. Yang kedua. Apa yang kedua? Yakni ada ilmu. Berbagi ilmu. Saya yakin orang-orang yang tidak pelit untuk berbagi ilmu itu luar biasa. Guru-guru kita, para yai, ustazah, ustaz dan ustazah, guru-guru kita, masya Allah. Terima kasih banyak mau membina umat. Ini yang paling penting. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, 7 ilmu yang beliau dapatkan. Ilmu yang pertama, ilmu Nabi Adam di langit pertama. Ketemu Nabi Adam. Ilmu yang pertama didapat. Jadi Nabi itu melewati 7 langit. Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita untuk menemui 7 ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu orang tua. Kenapa Nabi ketemu Nabi Adam? Karena ilmu orang tua itu penting. Anak-anak harus dekat dengan nenek. Siapa cucu dekat dengan neneknya, pasti banyak uangnya. Siapa cucu dekat dengan neneknya, pasti pinter. Karena neneknya tidak pernah ngoceh, tidak penting ngoceh. Siapa cucu yang tinggal sama neneknya, sehat. Tidak pernah sakit. Kalaupun sakit, tidak dibawa ke rumah sakit. Bawang merah. Itu. Jadi ilmu yang pertama, kenapa Nabi bertemu Nabi Adam di langit pertama? Karena ilmu yang pertama adalah ilmu nenek. Bagus. Saya berharap awalnya beliau dilaksanakan setiap tahun. Tepuk tangan dulu dong. Nama saya siapa? Kasmolana. Maaf, itu bukan nama saya. Nama saya sebenarnya adalah Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Ketika saya di Trans TV ditanya nama siapa yang mau dipasang, saya bilang namanya bapak saya aja yang masuk TV. Selamat datang Habib. Masya Allah. Habib dan rombongannya. Sebenarnya acara hari ini dihadiri juga oleh keluarga Rasulullah. Habib, izin Habib. Ya, habis ini untuk Habib lagi ya. Aku jadi malu. Senudin MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Nenek sedikit menjual jauh. Di atas Agim, Niji, Naruto, Kulit India, Pak Ustaz, Ula Jamila, ayat-ayat cinta, Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Manohara, Ijabahan, istri pejabat, Rio Roma, Chris John, Mak Lampir, Habib. Jadi kuasai 7 ilmu. Berapa? 7. Kuasai 7 ilmu. Kecil banget. Memang sudah ada nomornya? Belum ya? 7 ilmu. Yang buat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya malam ini saya datang ke Sulawesi. Maksudnya dari Sulawesi.
kampung saya. Angkat tangan orang Makassar. Ada. Ada ya? Ada. Kakaknya orang Makassar. Masa sih orang Makassar? Ciri-ciri orang Makassar lebar giginya. Jawab. Kuasai 7 ilmu. Kenapa Nabi Isra Mi'raj melewati 7 langit? Bahkan Nabi Isra Mi'raj menggunakan 3 kendaraan, bukan 1 kendaraan. Ini harus disampaikan ini. Selama ini kita langsung disampaikan kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? 1, 2. Tidak. Kendaraan Isra Mi'raj itu ada 3. Mau tahu? Mau tahu? Kendaraan Isra Mi'raj yang pertama adalah buruk. Bukan itu. Masjidil Haram, Yasrib, Madinah, Gunung Persina, Mesir, Bethlehem, Masjidil Aqsa. Jadi berapa semua? 5. Jadi murad itu hanya digunakan Nabi ketika Isra, bukan Mi'raj. Jadi 3 kendaraan. Kendaraan Isra itu buruk dari Masjidil Haram ke Masjidil. Kalau naik, jadi Nabi itu naik buruk cuma gini. Tapi untuk ke atas bukan kendaraan buruk. Mau tahu kendaraan apa? Ada yang tahu? Saya kutip dalam kitab Mi'raj. Ternyata kendaraan yang kedua adalah, jarang orang mau bahas ini. Kendaraan kedua karena susah menggambarkan. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah terbantu. Kendaraan yang kedua adalah tangga. Mi'raj artinya tangga. Naik. Kan sudah ada tangga jalan kan? Namanya eskalator. Dulu orang mau menggambarkan tangga jalan, kan Nabi tidak jalan, tapi Nabi perjalankan. Jadi bukan Nabi yang naik tangga, tapi tangganya yang naik. Itu kendaraan kedua. Jamaah, sama, maaf izin, Rasulullah SAW itu suci, mulia. Maaf, Nabi tidak pernah menyusahkan ibundanya. Waktu hamil, kata Siti Aminah, ibunda Nabi, tidak pernah merasakan sakit. Kalau kita, kalau hamil, ibu, wanita yang mulia, derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Tiga kali susah, hamilnya susah. Yang hamil ibu, bapak yang kenyang. Karena ngidam apa, aku mau makan nasi goreng. Yang habisin bapak. Ambil pak. Yes. Lahiran siapa? Biasa mati kalau lahiran siapa? Kalau bapak, gimana dokter? Sudah buat? Makanya alhamdulillah almarhumah istri saya akan menikah tanggal 8 2008 jam 8. Istri saya menikah tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari saya bersama almarhumah, tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Dan saya tidak pernah marah sama istri saya sampai wafatnya.
Begitu pula beliau tidak pernah marah sama saya. Saya tidak pernah bongkar rahasia ini, tapi beliau bongkar jalan kematiannya. Waktu semalam sebelum dioperasi, besok kan meninggal besoknya. Semalam sebelumnya mau dioperasi, orang berkata, kamu diinfus, enggak mau. Kata orang, nanti kalau datang Ustaz marah. Langsung dia katanya dulu, jangan pernah bilang Ustaz marah. Sampai detik ini saya tidak pernah dimarahi. Kami tidak pernah bertengkar. Saya juga heran, kenapa orang suami mencegah istrinya lalu membantu? Dasar tukang gosip. Jamaah, mau tahu apa rahasianya saya tidak pernah marah sama istri? Istri tidak boleh dimarahi. Barang siapa yang memarahi istrinya, maka dilaknat sama malaikat. Siapa yang dilaknat malaikat? Istrinya. Sudah dimarahi, dilaknat lagi. Kan kasihan banget. Makanya saya tidak sampai hati memarahi istri saya. Kalau mungkin ada sesuatu, saya cuma diam lalu tersenyum. Masya Allah. Dan istri saya tidak pernah marah sama saya. Satu kali pun. Mau tahu? Rahasianya adalah semua harta kasih istri. Saya beli rumah bukan atas nama saya, atas nama istri. Wakar Nabi Yutiku, sebaiknya wanita di rumah. Jadi pemilik rumah yang sebenarnya adalah istri. Kecuali rumah jabatan, rumah dinas, mobil atas nama istri, rekening ada nama saya, istri. Beli motor atas nama istri. Istri saya nanya, kenapa semua atas nama saya? Terus kakak punya apa? Saya bilang, kan saya sudah punya dirimu. Karena kalau istri yang pegang uang pasti berkah. Pasti berkah. Betul tidak? Kalau uang sudah di tangan istri, gampang masuk, susah keluar. Kalau suami gampang diambil, hilang berkahnya. Karena disimpan di dompet, dompetnya disimpan di sini. Gampang dicopet. Kalau perempuan yang punya uang disimpan di tempat yang berharga. Nggak ada yang copet. Kalau harta atas nama istri, maaf, saya tidak kompor-kompori, tapi ini benar. Kalau atas nama istri, awet itu harta. Ini mujamat. Kata Pak Camat, saya salah undang Ustaz. Bagaimana? Kalau atas nama istri, pasti turun ke anak. Ini rumahku untuk anakku, itu sawah untuk anak, itu kebun buat anak, itu mobil buat anakku. Itulah hebatnya kalau wanita. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di tempat lain. Makanya, mumpung besok masih hari Kamis, kantor camat masih buka. Urus itu surat-surat semua. Jamaah, Masya Allah, Rasulullah SAW tidak pernah menyusahkan ibunya. Kata Bunda Aminah, ini anakku tidak pernah menyusahkanku. Ngidam juga tidak,
melelahkan juga tidak, pas lahiran juga tidak setengah mati. Langsung Nabi ada di pangkuan ibundanya. Karena Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Dan Nabi tidak keluar bersama darah. Begitu sucinya Nabi. Jadi Nabi lewat mana? Ini jarang dibahas juga. Karena kenapa? Orang coba berkata, Maulid Nabi datang lulus sambil bawah. Tapi ada yang pernah membahas dari Muhammad itu lahir normal atau sesar? Nabi tidak lahir di tempat kolamnya najis, tapi datang malaikat Jibril membelah perut ibunda Nabi, lalu mengeluarkan Nabi lalu ditutup kembali. Tidak ada rasa sakit. Tapi jangan pernah dibahas ini. Udah cukup di sini aja. Jangan pernah diceritakan besok. Ternyata Nabi sesar. Nanti yang ibu tanyain itu dia balik nanya, di rumah sakit mana? Tidak bisa. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai? Benar nih? Ini belum masuk ceramahnya. Lalu Nabi naik tangga melewati 7 lapis langit. Tolong bekali anak-anak kita dengan 7 ilmu. 1. Langit pertama Nabi ada. Ilmu apa Nabi ada? Ilmu orang tua, akhlak, pokoknya enak itu. Kalau tinggal sama nenek, masya Allah. Ada penjual es yang loncat neneknya. Kalau tinggal sama orang tua, yang ada mama langsung kunci pintu. Tapi kalau nenek, buat cucuku. Orang tuanya melarang minum es, neneknya yang beliin. Jamaah, langit kedua ilmunya Nabi Nuh. Apa ilmu Nabi Nuh? Keterampilan. 1, 2, 3. Keterampilan. Harus punya skill keterampilan. Oke, anak-anak, jangan cuma belajar, harus ada keterampilan. Oke? Yang perempuan pintar jahit, yang laki-laki pintar ngelas, solder. Harus ada ekstrakurikuler itu. Yang ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf yang ganteng. Ada masalah? Nggak terima banget sih. Ilmu apa Nabi Yusuf? Ilmu apa? Ada yang tahu? Maaf, ilmu apa jangan keluarin di sini. Jamaah, ilmu Nabi Yusuf adalah ilmu keuangan. Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. Itu keuangan harus dijaga. Ajarkan anak-anak kita masalah keuangan. Alhamdulillah 4 anak saya, walaupun ibunya sudah meninggal, tidak ada yang mengemis minta-minta jajan sama saya. Mau nggak anaknya tidak minta jajan? Ada tekniknya. Berilah dia sebelum minta. Kenyangkan dia baru keluar rumah. Iya, saya belajar dari ibu saya. 13 bersaudara. Masya Allah, ibu saya itu hebat. Kalau ada acara pesta kawinan, tetangga, keluarga, dikunci pintu. Kami semua disuruh makan. Udah kenyang semua? Udah, ayo kita ke acara kawinan. Jadi kami pergi ke acara pesta kawinan dalam keadaan kenyang. Jadi saya cuma duduk kipas-kipas. Kami cuma sampai ke rumah kawinan, cuma main, dan bisa makan aja rumah kawinan dari rumah. Hebat ibu saya. Ibu saya beda, jangan makan di rumah. Yang ada tidak tenang. Baru
belum keluar, prasmanan belum dibuka. Itulah hebatnya ibu saya. Dan saya terapkan ke anak-anak saya. Kamu bilang, makan dulu. Udah kenyang semua? Ayo berangkat. Kamu tadi, Ustaz berangkat. Maaf ya, bisa nggak saya berangkat habis buka puasa dulu? Masya Allah, maaf karena saya tidak punya pasangan. Saya harus banyak puasa. Dan melaksanakan hadis Nabi. Berikanlah, kalau tidak sempat berpuasalah. Maka saya puasanya 3 bulan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. 1 bulan wajib, 2 bulan tambahannya. Inilah hasil. Coba. Bisa dimulai ceramahnya? Langit ketiga Nabi Yusuf. Ilmu ekonomi. Ibu harus pintar mengatur keuangan. Makanya paling bagus keuangan itu dipegang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak konsepnya begini. Kalau ibu konsepnya begini. 2.000 rupiah uang parkir itu tetap ditagih oleh ibu. Kali parkir saya bayar, ganti. Diganti 2.000 nggak mau. Nggak bisa. Ada 2.000. Waduh. Kalau ibu beda sama bapak. Kalau bapak belanja berapa harganya? Ya, bungkus. Sisi kembaliannya ambil aja. Kan gitu. Kalau ibu dia tungguin. Beda 50 perak dia cari pasal yang lain. Jamaah, itulah hebatnya ibu-ibu. Selamat ya Bu. Karena di balik laki-laki hebat pasti ada wanita hebat di belakang. Dan di balik wanita hebat ada laki-laki stres juga. Jamaah, langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Ilmu apa di situ? Ilmu kesehatan, pengobatan sehat. Kalau mau sehat, alhamdulillah umur saya sudah 50 tahun depan. Kalau umur Islam sudah 50. Umur sudah 50, kalau keluar 5 tahun. Alhamdulillah tidak pernah diinfus sampai saat ini. Tidak pernah minum obat. Tidak pernah disuntik. Disiplin aja. Ya bangunnya, tidurnya, makannya. Kalau sudah berumur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau sudah 50 tahun, kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Makannya ikan. Kalau 70 tahun, sayur-sayuran, vegetarian. 80 tahun, buah-buahan. 90 tahun, surah Yasin. Mungkin kaget. Saya itu maaf kalau saya itu makannya satu macam. Tidak pernah bermacam-macam. Dari pesantren sampai sekarang, dari dulu tidak pernah saya makan 2 macam. Nasi ayam-ayam, kalau ikan-ikan, telur-telur, tidak pernah mencampurkan 2 jenis makanan. Kalau memang nasi ayam, ada daging, ada apa, tidak saya sentuh. Satu macam. Walaupun banyak macam, enggak, tetap satu macam. Pernah ada tadi itu pesantren, semua makanan disajikan. Semua makanan. Dan saya lah yang pertama disuruh ambil makanan. Saya cuma ambil nasi sama 1 potong ayam, tidak tergoda sama yang lain. Pas balik ke belakang lihat teman saya, ya Allah banyak yang diambil. Saya tegur, kok bisa habiskan itu? Bilang Ustaz, kesempatan. Dia tidak menyangka, ternyata di ujungnya meja panjang ada kasir. Ternyata dibayar. Untung saya cuma ambil nasi sama ayam.
Tapi saya cuma bayar 6.000. Saya bilangin dia cewek, saya Ustaz apa? Ambil sebagai kesempatan. Jamaah, makanya kalau makan ada tekniknya, ada adabnya. Makan satu jari nyicip, 2 jari ciri sombong, 3 jari sunnah Nabi. Pakai sendok berapa jari? 3. Pakai sumpit 3 jari. Kemana sumpit? Pasti 3 jari. Betul tidak? Sahabat makan 1 jari nyicip, 2 jari sombong, 3 jari sunnah Nabi. Lebih dari 3. Siapa yang berdoa sebelum makan, maka makanan akan jadi berkah. Amin.